Saudaraku, masih sama kita bicara tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan bersama, sehati, sepikir, sepenanggungan, sepakat, kesepahaman, dan kita bisa bergandeng tangan satu sama lain dengan rukun dan damai. Dan masih sama juga, yang pertama sekali yang harus ada dalam pikiran dan hati kita, yaitu apa yang terdapat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kita mencontoh dan meneladani Tuhan kita Yesus Kristus dalam upaya untuk membangun kehidupan bersama yang melahirkan damai sejahtera. Seperti dalam Filipi pasal 25 tadi, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, prakteknya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sehingga dia menjadi contoh teladan untuk kita dalam hal bagaimana membangun kehidupan bersama, rukun damai, sehati sepikir. Di dalam Filipi pasal 26 sampai dengan 11 di sana dikatakan, yang dalam keadaan kesetaraan dengan Allah bukan milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, menjadi sama dengan manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, ini lihat, dalam kesetaraan dengan Allah, ia yang maha menjadi ia yang tidak memiliki bahkan hak atas dirinya sendiri. Ia yang adalah Allah menjadi hamba atau budak. Jadi ini adalah perendahan diri yang mutlak dan saklek supaya bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan manusia, bahkan bukan dalam level yang sama, tetapi membawa diri untuk berada pada posisi bagaimana mengemban tugas pelayanan terhadap sesama. Saya kira ini bukan sesuatu yang mudah. Sudah menjadi hal yang biasa kita lihat bahwa orang-orang itu ketika ke gereja, atau tidak sedikit orang-orang yang ke gereja, mereka masih membawa label-label dan atribut-atribut kedudukan, kekuasaan, kehebatan, kekayaannya. Sehingga ada orang-orang yang merasa bahwa levelnya tidak sama sebanding dengan yang lainnya. Merasa kalau duduk ya harus di depan, kalau dalam formasi kepengurusan dia ya harus pemimpin, sekalipun dalam gereja. Setiap orang yang ketemu mestinya menghormati, bukan mendahului memberi hormat. Nah, sikap dan perbuatan watak dasar dosa yang demikian itu seharusnya sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Kalau kita ingin hidup bersama, rukun damai, ada kesehatian, kesepenanggungan, dan juga kesepahaman serta sepakat di antara kita, maka kita harus mencontoh dan meneladani Tuhan Yesus Kristus, melepaskan semua atribut kekuasaan, atribut keberadaan, bahkan juga harkat martabat diri sendiri, supaya keberadaan kita di antara orang lain mampu mengangkat harkat martabat orang di sekitar kita. Tidak merendahkan, tidak meremehkan, tidak mendiskreditkan, tidak merasa jauh lebih hebat, lebih berkuasa, lebih berotoritas, lebih absolut daripada orang lain. Tidak begitu. Namun kehadiran kita di antara dan dengan orang lain, bagaimana supaya mampu mengangkat orang lain, sehingga mengangkat kepercayaan dirinya, mengangkat semangatnya, mengangkat di martabatnya di antara sesama, sehingga tidak melahirkan minder, tidak melahirkan ketakutan, tidak melahirkan kecemasan, tidak melahirkan kemudian menjadi seseorang yang tidak berharga, tetapi mampu mengangkat martabat sesama kita, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk itu harga yang harus dibayar, yaitu rela merendahkan diri dan bahkan dalam prakteknya rendah hati, sehingga di dalam pikiran dan hati kita terhadap orang lain bagaimana menghargai, menghormati, menempatkan orang lain dalam posisi yang utama dalam kehidupan bersama dibandingkan diri sendiri.
Jadi dalam hal ini ada penyangkalan diri, ada mengesampingkan diri sendiri dan mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita. Nah, kalau satu sama lain dalam kehidupan bersama mengambil sikap dan perbuatan yang demikian atau seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka akan lahirlah kebersamaan di antara satu dengan yang lainnya, saling menghormati. Jadi memang tidak semudah membalikkan tangan untuk menjadi bersama sepakat. Perlu ada harga yang harus dibayar di antara kita. Relakah kita merendahkan diri dan juga selalu rendah hati? Jadilah seperti Tuhan Yesus Kristus.